Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya George Towar Iqbal Tawakal. Masih di channel Fakademics. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Oke guys, kali ini kita di kelas kepartaian guys. Masih dengan merujuk pada bukunya Hofmeister dan Grabau yang berjudul Political Parties, Functions and Organization in Democratic Societies. Oke, silahkan subscribe dulu. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi partai politik, guys. Bagaimana partai politik itu melakukan komunikasi. Nah, kenapa, guys? Komunikasi ini menjadi aspek sentral dalam partai. Ya, ini merupakan aspek sentral, guys. Nah, baik kepada masyarakat maupun kepada anggota-anggotanya, guys. Kira-kira kenapa? Ya, karena komunikasi itu akan menghubungkan antar orang, guys. Bagaimana sebuah organisasi memiliki pemahaman yang sama itu juga berdasar pada komunikasi yang dilakukannya, guys. Intensitas komunikasi dan penggalangan aspirasi publik ini merupakan kebutuhan bagi partai politik untuk menjadi sebagai institusi yang memimpin secara politik. Sesuatu yang penting bagi kepemimpinan partai politik, guys. Komunikasi. Ya, Anda bisa bayangkan jika sebuah organisasi itu tidak memiliki komunikasi yang baik. Bukan hanya organisasi, seseorang individu seseorang jika tidak memiliki komunikasi yang baik, maka bagaimana dia bisa dikenal? Bagaimana dia bisa memperkenalkan dirinya? Oke, guys. Kita akan membahas tentang komunikasi secara lebih detail. Bahkan, guys, legitimasi kekuasaan politik hari ini itu bergantung pada bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan komunikasi sebuah organisasi, pemerintahan maupun partai politik dalam hal ini adalah itu menjadi penting karena legitimasi akan ditentukan dari sana, guys. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Ada dua jenis komunikasi yang perlu dilakukan oleh partai politik. Yang pertama adalah komunikasi kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah komunikasi di dalam internal partai politik. Oke, kita bahas satu dulu. Komunikasi di dalam masyarakat. Artinya komunikasi partai kepada masyarakat. Itu seperti apa? Ini, kalian perlu pahami dulu bahwa partai itu adalah penghubung antara warga negara dengan negara. Kalau kalian belum paham fungsi partai politik, silahkan tonton video saya sebelumnya yang membahas tentang fungsi partai politik, guys. Di situ ada bahwa partai politik itu juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara warga negara dengan negara, antara yang diperintah dengan pemerintah, guys. Ini dia menjadi intermediary institution, ada lembaga intermediary, lembaga perantara, guys. Nah, kemudian di sisi yang lain, untuk memenangkan pemilu, untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, untuk menduduki posisi-posisi jabatan politik, partai itu juga harus bisa menangkap kepentingan masyarakat. Dia harus bisa memetakan, harus bisa menemukan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Dia harus membuat masyarakat senang bahwa dia itu paham tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu, maka partai perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat jika kita tidak melakukan komunikasi kepada mereka? Jika kita tidak berinteraksi dengan mereka, ini kan? Ini suatu hal yang sulit. Maka penting sekali melakukan komunikasi kepada masyarakat. Kemudian ini juga di dalam bukunya Grabau, ini juga disebutkan bahwa
leadership, kepemimpinan di dalam partai politik itu juga menentukan bagaimana partai politik itu berkomunikasi dengan masyarakat. Artinya apa? Tokoh-tokoh sentral dalam partai politik inilah yang menentukan akan seperti apa pola komunikasi partai politik kepada masyarakatnya. Ini. Komunikasi terhadap masyarakat bisa dilakukan melalui media. Kalau di era sekarang ini guys, menggunakan jejaring sosial, misal lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, melalui website, atau melalui media massa mainstream yang umum, semisal yang konvensional, misal koran, televisi, radio. Bahwa ini ada pernyataan yang sangat menarik sekali di dalam bukunya Grabo ini, bahwa kesuksesan pemerintahan dalam sistem parlementer, kita berbicara pada sistem parlementer kali ini, itu kesuksesan pemerintahnya sangat bergantung pada kemampuan pemimpin politik untuk menjelaskan kebijakannya kepada masyarakat. Ini penting sekali. Semisal sebuah pemerintahan itu memiliki kebijakan tertentu, dia harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini itu sangat penting. Nah, pada beberapa kasus itu partai politik di Indonesia juga melakukan hal demikian, meskipun dia tidak berhasil mendapatkan meskipun usulnya tidak dipakai di dalam lembaga legislatif, tapi dia tetap menyampaikannya kepada masyarakat. Harus kita komunikasikan untuk mendapatkan dukungan bahwa kita ini sudah melakukan ini tapi tidak berhasil. Nah, untuk tadi media-medianya guys ya, seperti Twitter dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengkomunikasikan sikap partai, apa yang perlu dilakukan oleh partai politik? Ya, tadi kita sudah bahas mengenai pentingnya komunikasi kepada masyarakat, terus kemudian saluran-saluran apa yang bisa kita pakai untuk melakukan komunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Yang pertama, partai bisa melakukan publikasi secara reguler, membuat press release, konferensi pers, atau menerbitkan buletin atau tabloid, itu bebas. Itu dilakukan secara rutin. Nah, ya tentu isinya adalah sikap-sikap partai, kebijakan-kebijakan partai, atau opini-opini yang dikeluarkan oleh partai politik. Nah, organisasi partai tingkat lokal pun juga dapat memiliki saluran publikasi sendiri guys, tidak hanya di pusat, tapi organisasi partai tingkat lokal, semisal kalau di Indonesia DPC, itu juga diperbolehkan. Silahkan untuk membuat publikasi-publikasi sendiri yang tentu kontennya adalah lebih lokal, di mana tidak tercover pada tingkat nasional. Kemudian yang kedua, mengadakan seminar, mengundang masyarakat, mengundang perwakilan masyarakat secara umum, mengadakan seminar guys. Ini juga salah satu cara bagaimana partai bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian juga bisa memanfaatkan anggota partai untuk berkomunikasi dengan tetangganya, rekan-rekannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau jamaah-jamaahnya kalau yang memiliki jamaah. Ya. Dia bisa menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan partai, apa yang menjadi kebijakan partai kepada masyarakat melalui individu-individu tersebut guys. Pola-pola komunikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu membuat buletin, membuat publikasi secara reguler, terus kemudian mengadakan seminar publik, terus kemudian memanfaatkan anggota untuk menjelaskan kepada lingkungan. Itu hanya bisa berhasil bila partai memiliki komunikasi internal partai yang efektif, yes. Jika komunikasi internalnya itu efektif, tapi nanti kita akan membahas mengenai komunikasi internal partai politik secara khusus. Tentu guys, bahwa komunikasi kepada masyarakat juga harus diimbangi dengan sikap konsisten dari partai politik untuk memperjuangkan hasil dari proses komunikasi itu guys.
harus berkomitmen memperjuangkan apa yang dikomunikasikan. Ini menjadi lebih penting. Bagaimana kita berkomunikasi, kemudian kita tidak partai politik tidak komitmen terhadap hasil komunikasi tersebut. Jadi omong kosong, guys. Banyak kita jumpai seperti itu kan? Hanya basa-basi saja, basa-basi politik. Oke, itu tadi bagaimana partai bisa melakukan komunikasi di masyarakat. Ada beberapa tadi caranya, terus kemudian salurannya, dan yang kedua kita membahas mengenai bagaimana partai politik harus melakukan komunikasi di dalam internal partainya. Ini hal yang penting, guys. Bukan hanya untuk memberikan informasi kepada anggota, namun juga bisa memberikan gambaran kepada si anggota mengenai posisi partai tersebut dalam konteks perpolitikan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Ini merujuk pada pentingnya peran anggota untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, guys. Nah, artinya apa? Ketika kita meminta anggota untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, temannya, tetangganya, saudaranya, keluarganya, dan lain sebagainya, maka kita harus memberi pengetahuan yang cukup kepada anggota itu. Lah, memberi pengetahuan ini adalah hasil dari komunikasi, guys. Ini salah satu hal yang perlu dilakukan dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi di situ, guys. Memang di banyak partai, komunikasi internal ini tidak berjalan efektif. Di bukunya Grabo Hofmeister juga disebutkan seperti itu. Banyak partai di dunia ini yang komunikasi internalnya itu tidak bagus, tidak berjalan dengan efektif. Namun alasan di sini lebih spesifik, lebih administratif, ya, karena partai tidak memiliki daftar kontak lengkap tokoh-tokoh partai di tingkat lokal. Artinya partai di tingkat pusat itu tidak memiliki kontak, tidak memiliki saluran komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh partai di tingkat lokal, bahkan apalagi terhadap anggota di tingkat lokal. Mereka tidak memiliki kontak person, tidak memiliki saluran komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Meskipun begitu, ini juga memberi solusi dalam bukunya Hofmeister dan Grabo. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk menguatkan komunikasi internal. Ini ada beberapa strategi, guys. Nah, komunikasi internal biar efektif. Pertama, mengadakan forum-forum reguler partai yang mengundang anggota di tingkat lokal, guys. Partai harus sering-sering mengadakan forum bersama yang dihadiri oleh semua anggota partai, pengurus maupun anggota biasa, guys. Ini harus ada pertemuan, entah mau bahas apapun, tapi ada rutin ini, guys. Dengan adanya forum-forum rutin seperti ini diharapkan terjadi pertukaran informasi, khususnya dari partai, dari organisasi partai kepada anggota-anggotanya terkait isu-isu tertentu, terkait kebijakan partai dan lain sebagainya. Ini harus rutin, guys. Kemudian yang kedua, partai juga perlu mengadakan forum tahunan yang mempertemukan organisasi partai di semua tingkatan, dari tingkat paling rendah hingga tingkat nasional. Harus ada forum yang mempertemukan mereka minimal setahun sekali, guys, untuk menyamakan persepsi, untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada semua lapisan partai, lapisan organisasi partai politik. Nah, ini juga ada solusi lain juga. Partai juga bisa menunjuk pelaksana komunikasi di masing-masing tingkatan. Jadi ada semacam divisi komunikasinya, guys. Komunikasi ini menjadi leader, menjadi ujung tombak yang menghubungkan antar organisasi partai di masing-masing tingkatan, antara DPC dengan DPW, misal, antara DPD 1 dengan DPD 2, kemudian dengan pusat. Ini menarik jika ada satu individu atau lembaga khusus yang melakukan fungsi ini. Kemudian partai juga bisa membuat laporan perkembangan
laporan keadaan organisasi partai dari tingkat bawah maupun tingkat pusat. Masing-masing tingkatan harus membuat laporan, terus kemudian disubmit, diajukan ke tingkatan yang lebih tinggi, satu tingkat yang lebih tinggi. Maka dari situ ada komunikasi meskipun melalui laporan-laporan, guys. Bahwa kami butuh ini, kami sedang mengalami dilema politik seperti ini, kami sedang dihadapkan pada isu politik lokal seperti ini. Ini harus dikomunikasikan di dalam partai politik secara integratif, guys. Kemudian partai juga bisa membuat publikasi yang dibagikan kepada anggota. Jadi anggota dikirimi publikasi-publikasi dari partai, semisal buletin, pamflet atau tabloid, dikirimkan kepada anggotanya. Ini yang saya tidak pernah menjumpai di Indonesia. Mungkin salah satu dari Anda adalah anggota partai politik. Tapi pernahkah Anda mendapatkan informasi secara cukup dari partai politik Anda? Semisal pernah nggak mendapatkan majalah dari partai politik? Dikirimi majalah. Saya rasa tidak pernah kalian mendapatkan seperti itu. Saya belum pernah menjumpai seperti hal yang demikian. Kemudian partai juga perlu melakukan evaluasi tentang efektivitas komunikasi internal yang dia lakukan. Oke, ini begini, guys. Ada dua jenis komunikasi yang perlu dilakukan oleh partai politik, yaitu komunikasi kepada masyarakat dan komunikasi internal partai politik, atau bisa kita sebut sebagai komunikasi eksternal dengan komunikasi internal. Ini sama-sama pentingnya, guys, dan ini akan menjadi aspek sentral dari partai politik. Anda bisa bayangkan sendirilah, tanpa penjelasan buku dan lain sebagainya, bagaimana jika sebuah organisasi komunikasinya itu tidak jalan secara efektif. Oke, untuk lebih detailnya kalian bisa baca sendiri bukunya Hofmeister. Apa yang saya sampaikan ini hanya sekilas saja, guys. Kalian bisa baca sendiri, dan jangan lupa, guys, subscribe channel Akademik. Oke, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa menonton video-video sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang partai politik. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.